Teman-teman yang nanti bisa bantu jebolan duk di SMA 9, prepare ya. Nama saya Antonius Rahmat Witarto. Sehari-hari biasa dipanggil dengan Anton. Usia saya sekarang 52 tahun dan sehari-hari saya bertugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan selaku Ketua Tim Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Saya bertempat tinggal di daerah Waru, Sidoarjo. Dan sehari-hari saya biasanya berangkat itu jam 6 atau jam 6 kurang. Perjalanan dari rumah sampai dengan kantor Siola kurang lebih kalau jalanan lancar 45 menit. Aktivitas saya sehari-hari kalau di luar jam kerja itu ya macam-macam sih. Tergantung mood ya. Kadang saya mancing atau juga kalau ada waktu luang jalan-jalan ke luar kota atau ya sekedar nongkrong sama teman-teman atau bisa juga bersih-bersih rumah seperti itu. Saya bergabung dengan Disdukcapil Kota Surabaya ini mulai tahun 2014. Jadi tahun ini saya memasuki tahun ke-10 ya. Nah, memang sebelumnya saya juga pernah berdinas di Disdukcapil Kota Batu di tahun 2005 sampai dengan 2010. Lalu kemudian saya pindah ke Surabaya. Kemudian pertama di Surabaya itu saya masuk ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sampai dengan di tahun 2014 saya mendapat promosi jabatan untuk masuk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Waktu itu jabatan saya masih bernama Kepala Seksi Perencanaan Kependudukan. Kemudian dengan adanya beberapa perubahan struktur organisasi, nama bidang berubah menjadi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Kemudian jabatan saya juga berubah menjadi Kasih Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan juga sampai dengan yang sekarang menjadi Ketua Tim Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Jadi masa kerja saya di sini sudah di Surabaya maksud saya sudah menginjak atau jalan 10 tahun di tahun 2024 ini. Kalau tugas saya sehari-hari, kalau yang sesuai dengan tupoksi saat ini, tentunya berkaitan dengan nama bidangnya ya. Sehari-hari bertugas untuk menghandle terkait dengan inovasi pelayanan, kemudian juga kerjasama itu bisa dengan entitas atau lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan dalam memberikan pelayanan kepada publik, atau juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain misalkan perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, namun kalau dulu waktu awal-awal bergabung saya juga mendapat tugas tambahan ya sampai dengan sekarang juga sih, karena saya kebetulan juga selaku PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi bila mana ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kependudukan, perda kependudukan, itu saya biasanya diminta untuk ikut membantu juga. Seiring berjalannya waktu juga, pada sekitar tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, saya mendapat tugas tambahan juga untuk mengelola media centernya di Disdukcapil Surabaya yang bernama Suarga Loka. Jadi Suarga Loka ini merupakan akronim dari Suara Warga Mengelola Kebutuhan Administrasi Kependudukan, di mana dalam tugasnya sehari-hari Suarga Loka bertugas untuk membuat konten-konten yang berisi informasi tentang semua hal terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Saya memang di Disdukcapil ini bukan selaku pegawai atau orang yang langsung terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita sifatnya supporting.
Dahulu sebelum adanya pandemi, kita secara rutin turun ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan seperti penyuluhan ataupun sosialisasi. Lalu kemudian di tahun 2020 ada pandemi di mana ada larangan untuk tatap muka, sehingga mau tidak mau kita harus mengubah sistem cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan melalui media-media sosial. Jadi kita memanfaatkan platform-platform media sosial untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait pelayanan kependudukan kepada masyarakat sampai dengan saat ini. Lalu juga dalam keseharian saya dibantu beberapa teman untuk mengelola media-media sosial yang ada di Disdukcapil Surabaya, termasuk juga kemudian mulai tahun 2022 akhir itu ada yang namanya program MSIB dengan Kemendikbudristek, sehingga saya mendapat tambahan tenaga dari adik-adik mahasiswa untuk membantu saya mengelola atau menjalankan Swarga Loka ini. Seperti itu. Mengenai pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang mungkin susah untuk dilupakan, ya sebetulnya banyak sih ya. Beberapa diantaranya adalah bila mana pada saat saya membantu atau memberikan penjelasan kepada warga terkait sebuah dokumen kependudukan, itu kadang saya itu miris ya, sedih atau gimana ya. Ada warga yang kadang nggak tahu akte kematian itu seperti apa, akte kelahiran itu seperti apa, akte kawin itu seperti apa. Nah, padahal yang namanya dokumen kependudukan itu kan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi seseorang. Karena dari seorang lahir sampai dengan meninggal dunia, dia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dokumen kependudukan. Saat lahir dia akan membuat akte lahir. Saat meninggal pun dia akan dibuatkan akte kematian oleh keluarganya. Nah, sementara informasi-informasi ini ada kalanya masih belum sampai secara utuh ke masyarakat. Dan juga masyarakat sendiri kadang juga terhadap dokumen-dokumen kependudukan ini gimana ya, bisa dikatakan mereka itu baru aware, baru perhatian, baru akan ngurus bila mana mereka butuh. Ambil contoh, ada seseorang yang salah satu anggota keluarganya sudah meninggal dunia dan tidak diuruskan akte kematiannya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun, sampai suatu ketika ternyata dia butuh untuk membuat surat keterangan waris. Nah, di mana untuk membuat surat keterangan waris itu salah satu persyaratannya adalah dokumen akte kematian bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal. Nah, barulah di situ dia bertindak atau bergegas mau membuat akte kematian keluarga tersebut. Nah, ini kan sangat disayangkan gitu loh. Seumpama dari awal yang bersangkutan langsung menguruskan akte kematiannya kan enak, nggak harus susah-susah. Karena sering sekali terjadi seseorang itu bila mana sudah butuh suatu dokumen kependudukan, dia mintanya saat itu juga bisa langsung jadi. Ya kan, ya tidak mungkin, kan pasti harus ada prosesnya toh. Tidak mungkin begitu dia datang ke loket kami, entah itu ke kelurahan, kecamatan, ataupun yang diurus secara mandiri melalui Kelampit, itu bisa langsung detik itu juga, menit itu juga jadi. Kan tidak bisa, harus ada proses. Nah, makanya dari sini saya itu mengharapkan paling tidak warga itu atau masyarakat itu tahu, tidak harus paham, tahu dulu aja dah akan pentingnya dokumen kependudukan. Tidak usah jauh-jauh deh, dari awal kita sendiri dulu. Kita melihat diri kita masing-masing. Saya sudah punya KTP atau belum ya? Saya sudah punya KK atau belum ya? Saya sudah punya akte kelahiran atau belum ya? Disdukcapil Surabaya sendiri sudah menyediakan begitu banyak macam cara atau sarana untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukannya. Dan yang terpenting dalam pengurusan semua dokumen Adminduk itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Jadi ya harapan kami semua, harapan saya,
masyarakat Surabaya pada khususnya itu dapatlah segera sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukannya. Seperti itu. Dukanya itu tadi ya, seperti saya sampaikan, saya ceritakan itu tadi. Jadi kalau ada masyarakat atau warga yang ternyata belum tahu atau bahkan belum memiliki dokumen kependudukannya, padahal pada saat dia datang ke loket-loket pelayanan di Dukcapil itu dia amat sangat membutuhkan dokumen tersebut. Gitu. Kalau sukanya, jadi walaupun saya bukan termasuk petugas yang berhubungan dengan pelayanan secara langsung, tetapi seringkali saya itu dimintain tolong ada warga yang konsultasi atau tanya-tanya ke saya, Pak, gimana caranya Pak ya, saya tuh pengen punya akte kelahiran, sementara surat keterangan kelahiran dari rumah sakit punya saya hilang, ataupun Pak, ini ada saudara saya udah lama meninggal, kemudian saya butuh akte kematian. Nah, di situ saya memberikan beberapa saran, petunjuk, kemudian akhirnya dokumen yang diminta oleh si warga itu bisa terbit, bisa jadi. Itu saya ikut senang, ikut bahagia. Jadi merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi bila mana dapat membantu warga yang tadinya kebingungan caranya bikin dokumen kependudukan, entah itu mungkin KTP, KK, atau mungkin pindah dan sebagainya. Kemudian setelah saya kasih beberapa petunjuk, yang bersangkutan bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya tersebut. Itu suatu kebahagiaan ya yang tidak bisa tergantikan dengan nominal berapapun. Ya, jadi selama beberapa tahun saya bertugas di Dukcapil, yang masih tetap menjadi tantangan utama bagi saya pribadi dan juga bagi dinas adalah gimana sih cara kita menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen-dokumen kependudukan itu, tentang bagaimana cara mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut, tentang pentingnya warga itu aware atau perhatian terhadap dokumen atau data-data kependudukannya. Seperti misalkan secara rutin melakukan pemutakhiran data di masing-masing data kependudukannya. Misal yang bersangkutan baru menikah. Nah, tentunya kan data kependudukannya harus segera diubah nih, dari yang tadinya belum menikah menjadi menikah. Atau bahkan dari yang tadinya menikah kemudian menjadi cerai, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Karena saya pernah mengalami juga kejadian nyata, saya alami sendiri. Saat itu ada seseorang adik kelas saya waktu sekolah tanya, dia tuh mau nikah tapi kemudian ditolak karena ternyata data di KK tertulis kawin. Dia tanya ke saya, ya jelas lah saya jawab, nggak bisa lah kamu nikah, orang di KK kamu masih tertulis kawin. Terus dia ngomong, ya bersangkutan ngomong, lu saya tuh sudah cerai. Loh, sudah cerai resmi, ada putusan pengadilan, ada putusan dari pengadilan agama. Sudah, lah kamu sudah melakukan pemutakhiran datamu belum di KK? Belum lah, itu kan. Jadi di sini ada gap ya, masih ada ketidaktahuan masyarakat bahwa penting sekali untuk selalu melakukan pemutakhiran data, atau mungkin teman-teman biasa menyebut update data. Jadi data-data yang dimiliki seseorang apapun itu, bila mana ada perubahan, tolong segera lakukan perubahan, tolong segera diupdate. Jadi saya ambil contoh tadi, misalkan dari status kawin, lalu kemudian status pendidikan, kemudian status pekerjaan. Pokoknya apapun itu ada perubahan, segeralah lakukan pemutakhiran agar data-data yang ada di kartu keluarganya itu selalu terupdate atau terkini. Gitu. Secara pribadi yang membuat saya selalu termotivasi ya untuk berkarya ataupun memberikan kontribusi kepada masyarakat adalah keinginan saya agar masyarakat kita, Surabaya pada khususnya, itu semakin paham akan dokumen kependudukannya. Cara membuatnya gimana,
kemudian di mana dia bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan Adminduk, serta misalkan terkait tata caranya ya, masuk juga mungkin selama ini kan masyarakat ada yang mikir pasti bayar ini. Nah, termasuk itu juga kita harus selalu mengupdate atau mensosialisasikan kepada warga pelayanan di Dukcapil itu gratis. Jadi hal-hal tersebut yang termasuk salah satu yang mendorong saya untuk selalu bersemangat membuat konten, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua tentu juga yang membuat saya semangat adalah keluarga, anak dan istri saya. Jadi bagaimanapun juga saya bekerja tentu untuk orang-orang terdekat saya, seperti itu. Pelayanan ataupun jasa kepada masyarakat ya, dalam hal ini karena kita tuh dinas pelayanan publik ya, jadi memberikan suatu jasa kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen kependudukan karena sesuai dengan tupoksi dari Dispenduk Capil ya, dokumen-dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Nah, karena kita ini adalah suatu dinas pemerintah, tentu berbeda arti pelayanannya dengan swasta. Kalau swasta mungkin mereka profit oriented, tapi kalau kita tidak, karena semua pelayanan kita adalah gratis. Jadi pelayanan yang kita berikan murni sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Karena kita selaku seorang aparatur sipil negara wajib ya untuk selalu mendedikasikan semua karya, semua kerja, semua tenaga dan pikiran kita untuk semata-mata demi kepentingan masyarakat. Kalau pesan dan harapan kepada Disdukcapil ya tentunya mari saya mengajak semua teman-teman yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya khususnya, bahwa agar kita tidak pernah bosan untuk selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Walaupun ada kalanya kita sudah berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga, pokoknya kita sudah mengupayakan yang paling optimal, tetapi tetap saja ada warga yang mungkin mengeluh, bahkan mengumpat kepada kita. Kalaupun ada hal seperti itu, terima aja. Jadikan hal tersebut sebagai cambuk bagi kita untuk lebih dapat berkarya secara lebih baik lagi. Ya, pesan saya kepada seluruh warga kota Surabaya yang akan melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya. Pertama, segeralah cek dokumen-dokumen kependudukan Anda. Apa yang belum dimiliki, kemudian cek juga data-data kependudukan Anda. Apakah ada yang belum diupdate atau diperbarui. Kemudian yang kedua, kalau mau mengurus sebuah dokumen pendudukan atau pencatatan sipil, uruslah sendiri. Karena dari kami, dari pemerintah kota Surabaya, sudah menyediakan sedemikian banyak opsi untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Bisa melalui kelurahan, kecamatan, kemudian melalui aplikasi kami, Klampit New Generation, atau juga melalui pelayanan-pelayanan yang ada di Balai RW. Jadi jangan sesekali mengurus dokumen kependudukan melalui pihak ketiga, karena yang ada nanti panjenengan semua malah dibikin susah, keluar duit lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Padahal semua pengurusan dokumen kependudukan itu adalah gratis. Jadi sekali lagi saya ingatkan, uruslah semua dokumen kependudukan Anda secara mandiri, karena semuanya gratis. Kalau ada pertanyaan yang mungkin panjenengan semua masih ragu, ini seperti apa ya, bisa memanfaatkan kanal-kanal kami yang sudah tersedia. Bisa melalui media sosial kami, baik itu di Instagram, di YouTube, ataupun di TikTok, ataupun di website kami, atau juga bisa melalui kontak center kami di 031 9925 4200. Silakan sampaikan keluhan Anda ataupun mungkin pertanyaan Anda.
nanti petugas-petugas kami yang akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut.